Oke, siapa yang berhadir di hari ini, yaitu ada Bapak Heri Winardi. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mas Iya, Bayi. apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi Bapak Heri Winardi ini rekan dengar, beliau ini adalah owner Omah Olahan Mbak Diah ya sebenarnya Iya, Pak ya. Nah jadi, di kesempatan pagi hari ini produk beliau itu adalah bandeng presto tulang lunak. betul, Nah betul. yang nantinya kita akan bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan ya Siap. rekan dengar ya. Oke mungkin kita nih, ke penjelasan dulu nih Pak, sejak kapan Pian memulai usaha gitu, sejarahnya lah gitu ya. Nah Oke. dari bandeng presto tulang lunak ini ya, kenapa Pian memilih usaha ini gitu kan, yang mana kita juga di sini kan bukan hanya menyampaikan terkait dengan usaha, tetapi kita juga ingin menginspirasi para, orang-orang tanah laut itu yang bergerak di bidang yang sama keinginannya gitu. Oke, siap. Silakan Pak. Terima kasih Mas Oke. Bayi atas kesempatannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Mengenai bandeng presto ini, Mhm. eh, saya awalnya tahun 2017, Mas Bayi. Jadi Mhm. sering jalan-jalan ke pasar gitu ya, Iya, lihat ke pasar ikan. Memang mhm. saat itu saya buka angkringan, jadi sering Mmm, hari-hari masuk ke pasar ya Pak ya? pasar, Mhm. nggih. Nah, di situ itu eh, dari ikan-ikan khususnya apa namanya, ikan laut, ikan air tawar ya, Iya, ada semua pastinya Pak ya? ada semua di pasar pelihara kita. Iya. Jadi dari ikan-ikan yang sejenis itu Mhm. eh, harga ikan bandeng ini apa namanya relatif yang paling rendah Harganya ya? harganya dari jenis ikan yang sejenis gitu. Mhm. Saya tertarik tuh jadi, oh kenapa ikan eh, relatif besar-besar gitu Iya. kan. Kemudian rasanya juga menurut banyak orang itu nyaman gitu. Iya, mhm. Kok harganya relatif lebih rendah dibandingkan dengan ikan-ikan Ikan yang sejenis lainnya sejenisnya, gitu kan. iya. Akhirnya eh, saya mencoba menggali informasi, Mhm. ternyata ikan bandeng itu banyak durinya, Mas Bay. Mhm. Jadi banyak durinya. Oke. Kalau dari literatur yang saya baca itu Mhm. banyak duri-duri kecil di Ikan dagingnya itu ya. ada sejumlah 224 duri. Banyak juga, Pak, ya? Banyak jadi ada jadi ada 200-an. ada apa namanya yang memang harus dengan pengolahan yang treatment yang Betul, lain iya, dibandingkan dengan mhm. Ikan-ikan sejenis, ikan-ikan lainnya, nggih. Jadi kalau misalnya langsung digoreng gitu, iya, pada saat makan itu memang harus hati-hati betul. iya, sangat Bisa iya. apa bahasa sini ketulangan Ketulangan, gitu. iya. Jadi gitu. Iya, Akhirnya salah satu treatment untuk mhm, masalah itu iya, salah satunya dengan cara di presto. di presto Iya, ya, dengan direbus dengan tekanan yang cukup cukup tinggi. tinggi, Betul. Jadi akhirnya apa namanya? Kemudian saya tertarik dengan itu mhm, buka apa namanya? Informasi di website gitu kan. iya, Ternyata itu sudah maju sekali di mhm, Jawa Tengah, di Jawa Tengah, Pati, Jono gitu kan, di di Jawa sana ya, Semarang, Pak, ya? oke. Mhm, Kemudian sekitar tahun 2018 saya iya, mencoba mempelajari cara mhm, pengolahannya. oke. Seperti itu Mas Ferry. Oke, jadi rekeningnya dari tahun 2017 ya yang Iya, sering, bolak-balik pasar lah gitu kan ya. nggih, Jadi, kita ini juga, sebelum memulai usaha pastinya kita memulai percakapan dulu ya kan Pak betul, ya dengan orang-orang di luar sana. Sama betul, kayak betul. Bapak Heri ini kan, beliau juga apa ya, bersosialisasi dengan, pedagang gitu kan ya. Betul, betul, betul. Bagaimana cara mendapatkan ikan ini gitu kan, bagaimana kita mengetahui sisi, baiknya atau sisi buruknya dari ikan yang kita ingin olah ini gitu Betul, kan dan betul, betul. ternyata Bapak sudah dapat mengetahui bahwa rekan dengar, ikan bandeng ini punya banyak, apa, duri tadi ya Pak ya, Iya, iya. yang tentunya kalau kita hitung wah banyak banget juga 200-an tadi gitu kan. Betul. Dan juga Bapaknya ini melek teknologi loh rekan dengar ya, karena Bapaknya ini juga tadi kan, saya dengar membuka website, terus belajar dan belajar gitu ya Pak Betul, ya, betul. untuk mengetahui bagaimana proses presto yang bagus ya dan juga Oke. mengolah ikan bandeng ini supaya
layak jual lah gitu ya, Pak, ya, ibaratnya gitu ya, Pak, ya. Nggih. Nah, jadi di tahun 2018 mencari info dan juga belajar. Nah, dari belajarnya itu, Pak, apakah mungkin, ada beberapa kali, treatment lah gitu kan ya, atau otodidak kah atau gimana ini, Pak? Atau memang sudah ada keahlian nih dari Bapak sendiri, untuk mengelola ikan ini, jadi tertarik ini, Pak? Eee, apa namanya, memang untuk dunia perikanan itu, Mhm. saya di rumah punya beberapa kolam Wah, ikan, banyak tetapi nih. memang, tidak bandeng kan, air Iya, tawar air gitu. tawar, ya. Saat itu ada nila, ada Mhm, lele gitu. mhm, Jadi ketertarikan dengan mhm. ikan itu Iya. dimulai sejak, punya kolam Oh, itulah, sejak punya kolam kira-kira ya? gitu. Mhm. Nah, tahun 2017 ini baru, wah Mmm, kok ada ada. bandeng yang, Iya. dengan kita men-treatment itu, Mhm, nilainya mhm. jadi tinggi Iya, gitu, iya, iya, nilainya jadi tinggi, oke, seperti itu. seperti itu ya rekeningnya? Kemudian, apa namanya, mencoba beberapa, Mhm? resep, ya Weh, itu dari website juga website gitu kan, juga gitu kan kita ya? coba-coba. Coba belajar terus ya, Pak, Iya, ya? bumbunya, Bumbunya, apanya, gitu kan. heeh, Ada yang pakai, apa namanya, penyedap, mhm, ternyata, kalau untuk ikan bandeng itu tanpa pengawet, penyedap pun, sudah mantap ya? sudah gurih gitu, Gurih banget sudah enak rasanya gitu kan ya? gitu. Jadi mungkin sekitar, beberapa resep kita coba, Mhm, perjalanannya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulan, baru mhm, kita, berani gitu ya, Pak, berani untuk untuk memasakkan? memasarkan. Pertama kan kita minta Tes testimoni iya testimoni dulu, ya. teman, tetangga, gimana nih tetangga rasanya gitu, gitu gimana ya? saya kurang apa gitu Iya, kan, seperti harus itu. ada penilaian jujur dulu nih rekan dengar ya dari Betul kawan-kawan gitu kan betul ya, betul supaya, betul. ini layak dijual belikan gitu ya. Nggih. Oke, jadi berapa kali sih Pak mencoba ini supaya mendapatkan hasil yang maksimal gitu Pak untuk dipasarkan gitu Pak, kemarin itu Pak? Eee, nggak ngitung ya, tapi kayaknya lebih dari 10 kali masak Lebih deh, dari 10 nggih. kali masak Cuma ya? kita pakai, pertama itu pakai Mmm, panci presto yang kecil kan, oh jadi ya, isinya, kurang lebih 10, 10 lah 12 ya? yang kita bagikan, Mhm, coba gitu kan, coba, seperti itu. seperti itu ya rekan perjuangan Bapak Heri ya untuk Nggih memasarkan bandeng presto tulang lunak ini gitu nggih, ya. Nah jadi, kalau kalian, ingin memakan, bandeng presto silakan ya hubungi Bapak Heri nantinya yang kita akan, nggih, siap. beberkan kepada kalian ya. Ya. Oke, ini, kenapa namanya ini kan bandeng presto tulang lunak, tapi olahan omah, olahan Mbak Diah. Ini keterkaitannya ini di mana ini, Pak? Heeh. Nah, itu seperti itu. Itu ada cerai. Jadi, Mhm, eee, apa namanya, ada kronologisnya itu, iya, apa, suatu saat istri iya. saya, apa istilahnya, eee, main ke temennya yang, Mhm. sudah pensiun ceritanya Oke, gitu. oke, oke, Ternyata, heeh. ada beberapa temen yang tidak punya kegiatan Mas Mhm, Baik. iya. Ada yang akhirnya kena stroke, Oh, ada yang gitu ya, Pak, ya? keluar penyakitnya lah. Punya penyakitnya, heeh. Istri saya itu menginginkan pada suatu saat pensiun itu ada Mhm. Iya, kegiatan iya, gitu. heeh, heeh. Jadi, akhirnya membuat, apa namanya, nama istri saya lah, Mhm, Rumah Olahan Mbak Dia. Karena iya. rencananya dari bandeng ini itu ada Mhm, kaldunya, kita mhm. juga bisa buat cireng Cireng bandeng cireng bandeng ya? jadinya, iya, Oh, gitu? kaldunya itu. Jadi tidak ada limbahnya nih. Iya, 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 enak Jadi nih kita ya buat ya cireng. rekening ya, heeh. Jadi ada, tidak ada semacam apa, limbahnya gitu ya, jadi semua itu dimanfaatkan gitu ya, Pak, ya? Dimanfaatkan, Oke, betul. Cuma kalau cireng masih dalam tahap ini ya, ya masih belajar-belajar gitu ya, Pak, ya? betul, Heeh, untuk cari taste yang pas gitu nah kan. gitu ya rekening. Jadi produk-produknya ini ada apa aja nih, Pak, selain bandeng presto? Ini kan ada cireng dan juga yang lainnya nih, pastinya nih kan ada beberapa komponen nih yang ada di dalam bandeng presto tulang lunak ini, Sementara sih cuma itu, bandeng mhm, presto sama rencana cireng mungkin, beberapa bulan depan baru kita keluarkan dikeluarkan ya? produknya, Heeh, nggih. oke. Selain itu kayak apa namanya, bandeng isi tapi Mhm. kayaknya kita masih belum Belum berani ya, Pak, ya? berani. Oke, ya rekeningnya. Jadi memang dari tahun 2017 sampai dengan sekarang itu banyak perjuangan dari Bapak Heri ini ya kan untuk, mengelola, bandeng presto tulang lunak ya.
Nah, jadi kan ini Pak, dari hasil belajar dan terus belajar. Nah, jadi kan tadi di tahun 2018 kalau nggak salah Bapak tadi membeberkan bahwa ini sudah siap saji. Nah, itu Iya. bagaimana Pak dari sisi penjualan, Bapak nih? Apakah memang Bapak berjualan langsung di, toko atau juga terjun juga ke pasar gitu kan untuk menjual, bandeng presto tulang lunak ini? Heeh. Tepatnya di akhir tahun 2018, Heeh. jadi gitu, saya udah berani coba menjual gitu. Mhm. Kita titipkan, ada, apa namanya, saudara yang jual di pasar, Mhm mhm. Ikut juga pasar situ ya, Senen ya. pasar Senen ya. Pasar Biasanya rame Pak, rame heeh, banget itu. kalau hal-hal makanan-makanan gini ya Nggih, ya. Mhm. konteksnya siap saji. Kemudian Mhm. kita titipkan di, warung-warung juga Gitu gitu, ya. kita titipkan. Cuma Heeh. konteksnya siap saji. Jadi Mhm. pada saat kita, taruh hari ini, sore kita ambil Oh gitu. gitu, Hari ini sore mhm. kita ambil Iya. ambil Jadi gitu. taruhnya di pagi hari gitu ya, di Ya, pagi hari nantinya sisanya baru diambil sore gitu ya, betul. kalau ada tersisa gitu kan ya. Nggih, Oke, ini jadi proses pembuatannya itu dari seperti apa, Pak? Ini kan sudah dari pagi nih Bapak nih kan ke pasar ya, iya. untuk menjajakan jualannya ini si bandeng presto ini untuk ya untuk dijual lah gitu kan kepada para pembeli gitu kan ya. Nah ini proses pembuatannya seperti apa dari Bapak sendiri? Ini kan harus malam nih pasti buatnya ini nih gitu kan. Heeh. Eee, apa namanya, kita kalau bandeng awalnya bandeng kita beli segar, kita Mhm. simpan di Kulkas ya, freezer freezer, nggih, mhm. sebagai stok, bahan Mmm. baku Ya. gitu. Jadi, setiap hari kita apa namanya, masak gitu. Mhm. Jadi, eee, awalnya itu kita jual mateng, Mhm. Mhm. karena bukan bukan beku Bukan ya, buku kita ya, udah goreng gitu. goreng ya di rumah, heeh. Jadi sebelum subuh itu kita udah masak, karena Iya. gorengnya itu cukup lama. Iya iya. Kita lumuri Mmm. telur Mhm gitu, mhm. seperti, Iya gambar gitu ini ya, gambar ya yang di itu ini ya, telur banner-nya ini itu, rekening heeh. di telur itu. Iya. Kalau hari Minggu kita Heeh. jualan di RTH. Oh gitu ya, Pak, ya. Jadi ada beberapa tempat nih rekeningnya ya nantinya Ada dibeberkan nih, Pak. Mhm. promosi-promosi gitu. Iya. Tapi konteksnya masih siap Siap saji. saji ya, mhm. Kemudian habis itu, apa namanya, baru kenal dengan dinas, Dinas Ketahanan eee, Pangan atau juga perikanan gitu, Pak? Karena kan ini yang mengelola ikan-ikan gitu. awalnya dinas koperasi, Oh UKM, koperasi dan ya, mhm. perdagangan. UMKM-nya ya ya, oh Nggih, kalau UMKM di sana gitu ya? nggih. Mhm. Jadi ke situ kita diikutkan pelatihan. Mmm. Karena konteksnya, bahwa UKM ini kan harus naik kelas Iya gitu betul, kan. Pak. Iya, ini karena memang juga, Bapak Presiden juga mendukung ya bahwa UMKM ini sebagai ya, peningkat ekonomi ya gitu kan ya di Nggih, Indonesia juga gitu kan ya. Nah jadi makanya di beberapa daerah terutama di tanah laut gitu kan ya, apalagi ada UMKM yang memang, terlihat baru dan juga mulai berkembang itu pastinya nggih, ya diundang lah gitu kan ya Pak ya untuk, nggih, bisa diikutkan di sebuah pelatihan. Nah, jadi betul. sama kayak Bapak Heri ini ya diundang gitu Pak ya Nggih, sama Diskopdak lah kalau dinas bahasa kopdar. kita di Dinas Koperasi dan Perdagangan tadi untuk mengikuti pelatihan, Pelatihan, eee, apa tuh Pak? kesehatan pangan Oh ya. ini, ya sangat penting itu Jadi Pak, mhm, yang diadakan dari dinas kesehatan, kesehatan, tapi mhm. kita didata oleh Dinas dinas koperasi, Koperasi. UKM, dan perdagangan. Oh gitu ya. Jadi ya yang punya acara ini rekeningnya di Diskopdak, cuman yang menggandeng Dinas Kesehatan gitu ya Ya, sebenarnya untuk, betul. dari kesehatan pangannya tadi gitu kan ya, Pak, ya, agar, bisa ya aman lah gitu kan ya, Betul. gitu kan ya. Oke, jadi rekeningnya nih bahan-bahan yang digunakan nih, Pak, ini kan bandeng presto tulang lunak. Nah jadi setiap harinya Pian ini, mengolah bandeng presto tulang lunak ini memerlukan berapa kilo ikan sih, Pak, sebenarnya gitu kan dalam kesehariannya? Apakah memang juga ibaratnya hari ini ya lakunya segini, besoknya olah segitu, ataukah memang satu hari itu ibaratnya 5 kilo ya 5 kilo besoknya Nggih, gitu nggih. kan? Nah, Jadi, di awal, mhm, kalau saya coba mereview dari perjalanannya ya, mhm, itu pertama kita buat itu kurang lebih dalam 1 minggu itu kita 10 kilo. 10 kilo ya? Oke, Wah, awalnya itu 10 kilo. mhm, Kemudian setelah kita ikut mmm, pelatihan, mhm, kemudian yang diadakan baik itu dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, perdagangan juga ya, dari Dinas, Tenaga Kerja dan pekerjaan perindustrian, Perindustrian, heeh.
ikut pelatihan-pelatihan, Mhm. kita tertantang gitu. Iya, tertantang untuk Untuk memperbanyak gitu ya? iya, karena di situ pelatihan-pelatihannya juga cara marketingnya. Kalau Mmm, dinas koperasi UKM dan perdagangan itu lebih ke heeh, arah bagaimana pemasaran, pemasaran, bagaimana pengelolaannya ya. pengelolaannya ya, Pak, ya? Tetapi kalau dinas tenaga kerja dan perindustrian Perindustrian, itu heeh lebih heeh. ke arah proses produksinya. Proses produksinya, Bagaimana produksi supaya aman, oh ya, efektif iya gitu kan, betul, Pak, heeh. efisien Efisien tentunya. gitu kan ya, Nggih, heeh. jadi ke arahnya ke situ. Jadi aman gitu ya Jadi, kan? mulai tahun 2020, Mhm. kita udah bisa ada naik menjadi kurang lebih sekitar 50 kilogram per minggu. Per minggu ya? Nggih, pada saat itu, gitu Oke, kan. heeh, jadi 50 kilogram per minggu. Wah, lumayan, Pak, ya. Untung ada Lumayan. stoknya gitu, Pak, ya, di tanah laut gitu kan, Pak. Itu Apakah sudah ada untuk kerjasama dengan para pedagang gitu? dulu, saya mencari harga bandeng yang paling murah Mhm, ceritanya. Kita mencoba sampai ke arah Kurau sana, Kurau ya. ada Jadi berkeliling nih ke ya pesisir-pesisir ya? coba-coba yang ternyata, saya ngambil ada 2 3 kali ke sana, Mhm, eee, apa namanya, produk bandengnya itu tidak continuous, Bro. Jadi mhm. tidak setiap saat Setiap ada. saat, ya. Apalagi musim-musim gini kan, Pak, Iya. ya. Heeh, gitu kan yang Akhirnya saya coba lari ke Banjaraya. waduh sampai keluar ya? Iya, Oh oh. bolak-balik, ternyata kemudian sekarang kita udah ada kerjasama dengan, pedagang yang di Pasar Pleharis Oh ini, gitu ya? dengan konteks, apa namanya, bandeng yang kita ambil itu sudah Mhm. bersih, Oh sudah ya, susah dibersihkan, nggih. dibersihkan, Jadi iya. saya tidak ada kerjaan Kerjaan lagi untuk membuat membersihkan tulangnya tadi? iya, apa namanya, dalamannya, Dalamannya perutnya tadi? ya Iya gitu iya iya kan. iya. Jadi Heeh. di tempat saya tidak ada limbah. Iya, jadi sudah terima beres nih Bapaknya nih ya, Betul, udah rekeningnya ya, bersih. sudah bersih gitu kan ya. Nggih, Nah yang biasanya dibersihkan di rumah sekarang ini sudah punya, langganan untuk, ikan yang sudah bersih gitu ya Pak betul ya. betul Jadi betul. kalau sampai rumah ya sisa diproses aja gitu kan ya, Nggih, untuk bandeng presto tulang lunak ini rekeningnya ya, betul. jadi di presto gitu kan ya. Oke, ini di tempat Bapak nih kan Pak, 50 kilogram per minggu. Jadi dalam satu hari itu berapa yang diolah Pak? Apakah ada 7 kilo atau di mana gitu pembagiannya Pak? Kalau kalau sekarang Mas Bay, Hmm, sekarang udah, mencapai 100 kilo per 100 minggu. kilo ya? Iya, Waduh, ini kalau naik-naik tingkat nih sekarang. rekening dari 10 kilo, 50 nih 100 nih ulang. Wah Iya, mantep nih ya. sekarang udah gitu dan Ini arahnya 100 kilo ini per minggu juga Pak? ya. Waduh mantap nih per bulan berapa nih? Bayangin ini rekeningnya Jadi, nih. setelah kita dibina oleh dinas-dinas terkait Iya, ya, supaya naik kelas tadi ya? iya, Oh akhirnya, iya iya. kita dikenalkan dengan, karena pada saat saya di ketahanan ya apa namanya, kesehatan pangan ini, Mhm, penyuluhan kesehatan pangan, iya iya. bahwa bandeng presto siap saji itu, Mhm. eee, tidak perlu izin, Tidak perlu izin. hanya izinnya NIB saja gitu Oh, Mas Bey, NIB saja ya, tidak Pak, perlu ya? izin. Oh, ya ya. Tetapi kalau mau kita ke, frozen food, Frozen food ya, ini harus harus ada. BPOM, Oh, izinnya BPOM-nya, BPOM, BPOM. nggih, Oh, gitu ya? nggih, Ada ada perbedaannya ternyata ya rekeningnya di dalam, ketahanan pangannya ini ya, Pak, ya. Nah, ini kesehatan pangan, nggih, kesehatan pangannya tadi. nggih, Nah, iya. Jadi di dinas kesehatan ya ada yang kalau kita masuk ke Presto pastinya kita harus dari BPOM ya. Tapi iya, kalau kita tidak masuk harus, pakai yang frozen, beku maksudnya, iya iya, betul, yang NIB saja ya kan ya. Kalau yang nggih, frozen kan, kayak punya Bapak ini kayaknya frozen ya, Pak, ya? frozen. Nah, frozen nih rekan dengar ya, yang kayaknya Bapak Heri ini. Nah, itu ya. Akhirnya kita coba, ke arah, Heeh, apa namanya, frozen food mhm gitu kan, mhm. kita coba ke situ, dibina oleh apa Dinas tadi ya? namanya, dari Di mana? istilahnya itu pendampingan dari BPOM. Oh, Nggih, dari turun langsung dari BPOM-nya ya? nggih, di pendampingan dari BPOM yang difasilitasi oleh, Dinas Tenaga Kerja dan Mhm mhm. Industri dan, Dinas Koperasi UKM Oke. dan Perdagangan. Jadi dalam hal ini rekan dengar dinas-dinas terkait sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat bermanfaat sekali lah gitu kan ya untuk, pengelolaan dari ikan bandeng ini Pak ya, Sangat membantu sekali. sangat membantu sekali gitu Saya kan ya, bersyukur sekali bisa me kenal dengan, eee, apa para namanya, mereka-mereka ini ya. betul. Ya, kalau kita, lihat ya, Pak, ya, banyak sekali yang tentunya, menginginkan hal-hal ini supaya bisa dibantu juga dan ternyata di Bapak Heri ini semuanya dibantu ya rekan dengar, Nggih, malah, 2 instansi ini collab kayak gitu kan ya untuk,
membantu supaya ini lebih bisa jauh lagi pemasarannya dan lebih banyak lagi apa ya produksinya gitu ya Pak ya, yang tadi kan 10 kilo jadi 50 kilo, dari 50 kilo jadi 100 kilo. Ini kan sangat-sangat bagus sekali gitu kan Pak ya, kerjasama antara pelaku IKM dengan juga dari dinas-dinas terkait tadi yang mendukung untuk penjualan dan juga proses yang ada ini gitu kan Sampai ya. kami dibantu dipinjami Mas ini Apa tuh? untuk Oh, anunya, mesin ini apa mempresnya ya, namanya vakum vakum sealer vacuum namanya. sealer ya. Kita dipinjami dari Dinas Koperasi Rumah Susun. Wah, Jadi iya ya. waduh sungguh ini Sungguh sekali ini. mantap ya Pak ya. Jadi dengan kemasan yang tanda kutip Hmm. lebih aman dibandingkan sebelumnya itu Iya. kita kayak semacam beralih segmen Segmen pasar. pasar. Nggih. Iya ya. Yang biasanya yang biasa aja gitu kan Nggih. tampilannya gitu ya. Sekarang Betul. sudah wah ini masuk ke kategori nasional lah gitu ya rekan dengar ya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, prosesnya ini kan ya lumayan memakan waktu lah gitu ya ibaratnya gitu kan Pak. Nah, jadi ketahanan dari ikan bandeng presto ini kan berapa hari sih sebenarnya Pak? Kalau siap saji itu mungkin bisa 3-4 hari dipendingin, Pendingin ya. ya apa namanya. Tetapi kalau dibekukan ini saya sudah mencoba sampai 8 bulan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah Tapi ya. di Dalam bekukan, freezer. dalam freezer. Oh Cuman ya. kami di sini expired date-nya itu dibuat 6 bulan. 6 bulan ya. Oh, 6 Biasanya bulan. sih sebelum 6 bulan udah habis. Oh iya biasanya Pak. Iya karena kan dipakai makanan-makanan sehari-hari insya Allah habis lah. Apalagi satuan gitu kan pastinya habis Pak. Iya kayak kami ini. Oke ya rekan dengar itu ya seperti itu. Jadi 6 bulan lah paling tidak ya kan Pak ya. Tapi sampai 8 bulan aman-aman aja masih Ya, kata kita Bapak udah Heri. coba. Sudah dicoba sama ownernya langsung nih rekan dengar di kesempatan hari ini ya. Oke, dalam sehari penjualan Pak, biasanya menghabiskan berapa banyak sih Pak, bandeng ini gitu kan di tempat Bapak gitu? Kita sekarang ini di tempat saya sendiri itu semacam kayak orang-orang yang kenal aja yang beli Ya. langsung ke saya Mhm. itu. Jadi sekarang produk bandeng presto tulang lunak produk dari rumah olahan Mbak Diah ini Nggih. sudah ada di Indosayur, Mhm. kemudian di Katara Frozen, Iya. kemudian di Helda Frozen, Mhm. kemudian juga yang punya dari dinas apa namanya transmigrasi dan perindustrian ini di Dekranasda. Oh Kita ya ada di di situ. Kranasda, iya, heeh. Produk kita udah ada di situ. Heeh, jadi enak ya rekan-rekan jadi kalau mau pulang langsung ke Dekranasda ya Pak ya? Pulang dari destinasi wisata gitu ya. Nah jadi sana ya rekan-rekan. Dekranasda ada sudah ya. Jadi kalau kalian mau pulang ya silakan ya. Kalau mau merasakan gitu ya olahan dari olahan Mbak Diah ini ya yang apa bandeng presto tulang lunak ini rekan dengar ya. Jadi rekan dengar tentunya keikutsertaan Bapak ini juga di dalam pelaku usaha di IKM ini sangat-sangat apa ya sangat-sangat maksimal sekali lah gitu kan ya, dan juga dibantu sama beberapa instansi tentunya ini sangat-sangat mendukung ya Pak ya untuk perputaran ekonomi di tanah laut gitu kan Pak ya. Nah, karena kan kita sudah merasakan nih di tempat-tempat yang dititipin gitu kan di sana gitu kan ada tadi di Dekranasda dan juga di lain-lainnya yang disebutkan Bapak Heri ini pastinya perputaran duitnya itu akan di tanah laut saja gitu kan Pak ya. Tidak sampai keluar. Jadi perputaran ekonomi juga di tanah laut ini sangat berkembang nantinya dan juga mudah-mudahan maju gitu ya Pak ya. Amin, amin. Oke, nah jadi kendalanya apa sih Pak selama ini dalam berusaha nih Pak, berusaha ikan bandeng presto ini? Apakah memang juga tadi kan sudah ada kerjasama nih terkait dengan ikannya. Nah, apakah di lain-lainnya dari segi bahan atau juga dari segi penjualan itu ada kendala Pak selama ini? Yang pertama dari bahan baku. Kadang-kadang memang bahan baku itu kemudian Susah ya. jadi apa namanya agak sulit. Oke. Walaupun ada dengan harga yang sekarang mulai Naik ya Pak ya? naik, Nah, gitu kan. iya. Kalau itu bahan bakunya mulai naik, apakah juga berdampak dengan harganya Pak?
Sementara ini Masih ya? kita tidak ini ya, tidak Hmm, merubah tidak merubah ya? harga, nggih. Mm-mm. Ya, artinya kenaikan itu masih bisa ditoleransi lah pada saat Toleransi, iya sekarang iya ini. iya, karena masih ada masih ya rekening ikannya gitu ya, Pak. Ya, Betul, jadi kalau nggak ada lagi ikannya mungkin dalam 1 minggu itu sedikit aja dapatnya mungkin bisa ya dinaikkan Pak ya. Tapi iya, sekarang ini masih ada ya ketersediaan ikan itu masih ada gitu. Jadi betul. masih dikondisikan lah ininya gitu kan ya harganya tadi Oke. gitu kan ya. Itu ya mungkin ya Pak ya di bahan bakunya ya Pak ya. Kalau Bahan di lainnya baku, kemudian yang kedua apa namanya di di mana? Ayo. kemasan ya. Kemasan. Iya itu semua pasti Pak. Heeh. Jadi kemasan ini kita masih Kurang ya Pak ya? ambil dari Luar. Jawa, gitu Hmm, kan. Jadi dari plastiknya, iya, kemudian proses mencetak kemasannya ini iya. dan lain-lainnya. Yang tadi dibantu Ya, sama Masnya ya Pak ya? ya kemarin sih udah coba komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Mhm, mengenai rumah kemasan masih dalam iya, proses, oke. mudah-mudahan cepat gitu Iya, kan. kita sudah Itu punya terbantu rumah sekali itu. sudah punya rumah kemasan cuman belum ya beroperasi secara, Betul, iya. eee, bagus lagi Pak ya. Karena memang masih banyak para pelaku IKM yang membeli kemasan ini di luar daerah, terutama di Nggih, Banjarmasin gitu betul. kan ya Pak ya, dan juga sampai online biasanya gitu kan. Ya kalau sampai online ya pastinya harganya sesuai dengan ongkirnya juga Iya. gitu kan ya, Pada saat pelatihan itu ada iya, acara studi banding, kita mhm, pernah ke Kota Baru, iya. melihat rumah kemasan di Bagus sana, kan Pak di sana? kemudian kita coba apa namanya, tanya-tanya Tanya-tanya kepada ya? pelaku Mhm usaha. mhm. Jadi dengan adanya rumah kemasan itu sangat membantu sekali Iya, sangat dalam dalam terutama produksi ya, efisiensi produksi ya? produksi, nggih, betul. Oke, gitu ya rekeningnya ya. Jadi memang kemasan ini sangat-sangat diperlukan lah gitu kan, Mbak, ya dalam Pesan pertama kan ya waktu sangat pertama gitu kan ya. kemasan. Kalau tidak ada ini, eee, nggak bisa dijual gitu intinya, Iya, Pak, ya, iya, gitu pesan. kan, sampai keluar. Oke, kalau dari ini kan, Pak, biasanya kan kita kalau jual beli ini kan sampai keluar luar gitu kan ya. Apakah Iya. juga sampai ke luar daerah gitu kan ini dijual belikan, Pak, ibaratnya sampai keluar dari tanah laut lah ibaratnya Mas ya, dari Banjarbaru, Kota Rantau, dan juga Benua Lima sana atau sudah sampai ke luar Jawa nih penjualan? Eee, dalam perjalanan usaha ini, Hmm, promosi-promosi kita, hmm, selain lewat media sosial ya, ya, tapi ada ya? kita sering ada event-event di tanah laut kan. Jadi Oh, ada pameran event, ya? bazar, ada Tanah Bazar, Laut Expo, ya. kemudian ada Manunggal Tutung Iya pasti Pandang, Pak ya, itu diikutkan tuh, kita, aktif, untuk tampil di situ, tampil ya di sana. ikut serta Walaupun orangnya nggak berpartisipasi. tampil ya akhirnya tapi produknya tampil. Betul, Itu ya Pak ya? betul, betul, betul. Iya karena, Nah, ya, kemudian, kalau keluar daerah sekarang saat ini masih belum gitu masih ya, belum ya? cuman ada orang tanah laut yang, misalnya tugasnya di Mhm, Tapin atau di iya, Barabai, mmm, pada saat pulang heeh, pesen gitu kan, iya, ngambil itu baru keluar daerahnya sebatas itu saat sebatas itu sih, ini, nggih, sebagai oleh-oleh saja mungkin ya Pak ya? betul. Oke, jadi rekan dengar kalau kalian, menginginkan nih dari produknya Bapak Heri ini ya, atau dari Omah Olahan Mbak Diah, Bandeng Presto Tulang Lunak, bisa kalian dapatkan di acara manunggal gitu ya, Pak, ya. Manunggal ada. Nah, jadi di setiap manunggal itu pastinya ada ya rekan dengar ya, si Bandeng Presto ini gitu kan ya. Apalagi di manunggal ini kan setiap hari Jumat sama juga hari Rabu Rabu, biasanya, heeh, mhm. yang diikutkan dengan, Disnakerin biasanya, Pak, ya. Eee, iya kan Disnakerin yang biasanya promosi gitu kan di mobil IKM itu tadi ya. Betul. Nah, jadi rekan dengar kalau kalian juga mau pesan ya, atau juga mau langsung, di samping dari pasar ke pasar itu, pemasarannya juga sudah bertambah segmen ya, Pak, ya. Nggih. Ada di Dekranasda, Katara Frozen, Helda Frozen, dan juga di Indosayur. Nah, Betul, jadi iya. penjualannya ini juga lumayan banyak rekan dengar, jadi kalian bisa mendapatkan di sana. Oke, nih, apa sih Pak yang membedakan produk Pian ini dengan produk yang lain nih? Ibaratnya adakah mungkin keistimewaan dan juga ciri khas yang bisa ulun dapatkan dari Projen Bandeng Presto Tulang Lunak ini? Heeh. Eee,
Sementara ini Mhm. apa namanya, memang ada beberapa teman yang juga mengolah Iya itu, iya tetapi pas iya, apa yang saya lihat heeh, itu apa apa tuh? bandengnya kuning gitu kan, Oh gitu ya? ada rasanya. Oh iya 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 Saya iya. coba buat ini hanya original. Oh original ya? Iya, Oh iya. original. Karena sudah gurih tadi rekan dengar Iya, ya, jadi bandengnya terasa nikmat lah kalau kita yang original itu ya Pak ya? iya. Dan Jadi juga cuman memang kita juga ada mengolah mhm, yang kuning itu sedikit, mhm, tidak tidak banyak, tidak banyak, oke. tapi yang lebih laku adalah yang original. Iya, karena original yang enak gitu ya, Iya, langsung karena bisa dimasak macam-macam ya. macam-macam gitu kan ya, Tergantung. terserah kita di rumah gitu ya Betul, Pak ya. betul, Karena kan ini kalau mau kita dimasak Abang ya bisa gitu kan, betul. disambalin ya bisa gitu kan, terserah gitu kan ya. Iya, Tapi kalau sudah yang kuning ini ya ibaratnya nggak bisa lagi dicampur-campur iya, gitu kan ya, itu rekan dengar. Jadi di tempat Bapak Heri kita bisa mendapatkan yang original saja ya gitu original. ya Pak ya, yang tentunya kalian bisa campur lagi dengan bumbu-bumbu yang ada di rumah kalian mungkin ya rekan dengar, di sana ya. Oke, ini kalau boleh tahu Pak, kalau mau beli menghubunginya kemana lah, nomor sosial medianya apa gitu, Instagramnya apa, Facebooknya apa, silakan Pak diberitahu kepada kami. Oke, untuk mendapatkan bandeng presto ini Ya, selain di nomor HP-nya, apa namanya di beberapa gerai outlet-outlet tadi yang ya, tadi saya sampaikan, mhm, juga bisa menghubungi kami di nomor 0817 17 77 77 11 11 73. 73. Oh gitu ya, 0817 ya? Iya, Ya, 77 1173. iya Oh betul. gitu aja ya, sedikit aja nih kalau Oke. nggak 12 lagi nomornya nih ya. Atau bisa juga Sosial medianya Pak? sosial media kita baru Bikin ya? Facebook di Oh bikin. judulnya Angkringan DKR ya. Oh angkringan DKR. Oke, Iya iya depan iya. kolam renang. Iya 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 iya. Facebook Angkringan Angkringan DKR ya. DKR. Instagramnya ada? Instagram masih belum 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 ya? ada Oh, jadi gitu. ini baru di Facebook saja ya rekan-rekan ya. Betul. Dan mudah-mudahan nanti bisa di sosialita mudah-mudahan bisa masuk ya Pak ya. Betul. Ya. Rencananya setelah ini setelah apa namanya kita dapat izin memperoleh izin dari BPOM, Oh ya. jadi kita baru bisa Ikut ya di apa sosial namanya media. karena harus harus izinnya harus itu gitu. Oh, persyaratannya ya Pak ya. Iya. Oke, jadi gitu Jadi ya. sekitar apa namanya sekitar 6 bulan yang lalu, Mm-mm. oke, Pasti. apa namanya saya diajak oleh Pak Denny dari Dinas Oh, Koperasi Denny. UKM dan Perdagangan Mm-mm. ke Lotte Grosir Banjarmasin. Oh, gitu ya. Ternyata di sana Apa apa Pak? namanya Apa ada Pak? bandeng presto Mm-mm. tetapi produk dari Jakarta Oke. dengan harganya yang Sangat mahal. mahal. Kalau menurut Mahal. saya mahal banget. Nah, kalau Iya. apple to apple kita bandingkan gitu, Itu sangat jauh Pak ya. sangat jauh. Nah, dari Lotte Grosir malah Heeh. ngejar saya nih. Mm-mm. Kapan bisa masuk nih katanya Iya, gitu. karena ini mahal tadi rekan dengar. Jadi outlet-outlet pun juga mungkin berputar otak juga cari yang lebih ya murah atau gimana gitu kan ya sesuai dengan kualitas yang bagus juga tentunya Pak ya. Nah seperti itu. Nah, apa namanya? Cuma syaratnya tadi BPOM. Akhirnya saya Nah, kayak semacam termotivasi mm-mm. untuk segera menyelesaikan perizinan BPOM ini. Oh Kita iya, udah ada pendampingan. dikejar habis nih ya. Mudah-mudahan bulan depan izin sudah Terbit ya. keluar dari BPOM. Amin. Eh, Dan mungkin bandeng presto itu udah ada di sana di ya. Lotte Grosir, nanti Wih, kemudian Lotte ya. apa ke pasar modern lah, kita bilangnya Iya, gitu. Ke pasar oke. modern bisa ke Heeh, Hypermart dan eh, sebagainya kita. gerai-gerai ya Pak ya. Pokoknya retail-retail lah gitu ya, retail-retail modern gitu rekan dengar yang ada di luaran sana ya. Stepnya mungkin dari kabupaten, Mm. stepnya ke provinsi dulu lah kira-kira. Iya, dari kabupaten ke provinsi, nanti ke nasional lagi nih rekan dengar Betul, ya gitu ya. harapannya gitu. Oh, mantap nih perjalanan Bapaknya ini ya, ada step by step ya gitu Betul. ya. Dari dari tingkat kabupaten ke provinsi dan provinsi nanti ke nasional, nah dan nasional jadi internasional gitu rekan dengar.
dengar permainannya. Ya jadi jalan-jalannya gitu ya, Pak ya. Betul. Oke, jadi dipelajari dulu nih ke provinsi gimana gitu kan, Pak ya, dari provinsi ke nasional itu gimana caranya gitu ya. Jadi Bapak Heri ini rekan dengar selalu mempelajari apapun itu. Jadi pada intinya yang kita dapat ambil dari Bapak Heri ini selalu belajar dan terus belajar ya Pak ya. Dan juga selalu izin itu sangat-sangat penting loh rekan dengar ya. Benar. Jadi yang sangat signifikan dalam hal ini gitu rekan dengar. Nah jadi jangan sepelekan izin ya. Karena banyak sekali Pak IKM yang ada di tanah laut sendiri yang masih ya belum ada izinnya gitu ya. Karena itu ya. Jadi kita harus mengolah izin itu rekan dengar semaksimal mungkin. Kalau bisa ya di apa yolah kita lihat taruh lah pokoknya dicek taruh lah ibaratnya instansi tersebut supaya bisa mengeluarkan itu dengan cepat rekan dengar ya. Oke, supaya IKM kita ini jadi naik kelas gitu ya, Pak ya. Jadi nggak tertinggal di situ-situ aja gitu ya. Jadi kita harus naik kelas. Nah, sama kayak Bapak Heri tadi, step by step beliau melakukan dari tingkat kabupaten sampai ke provinsi. Nah, gitu ya. Saya punya mimpi sih, Mas Budi. Oh, Mimpinya itu punya mimpi nih. Mantap nih. Sama Pak, saya punya. mimpinya itu Bandeng Presto, produk rumah olahan Mbak Diah ini menjadi satu ikon makanan khas Kabupaten Tanah Laut. Iya, Jadi betul. orang yang berkunjung ke Tanah Laut itu nggak puas kalau Kalau belum makan ini. belum bawa sebagai oleh-oleh gitu. Oleh-oleh. Iya, Belum rekan bawa dengar. Bandeng Presto Hmm. rumah olahan Mbak Diah Mbak Diah ini ya. Oke. pulang gitu kan. Apalagi di Mimpinya itu. mimpinya itu ya rekan-rekan, apalagi di sini kan sudah ada semacam olahannya gitu ya, makanannya Pak ya. Jadi kalian bisa menyantap langsung di tempatnya angkringan di DKR ini juga bisa Iya, ya. bisa. Nah, jadi bisa di situ ya rekan-rekan. Nah, jadi kalau kalian ke Playhari, ke Tanah Laut lah pada intinya, silakan mampir untuk merasakan Bandeng Presto ini rekan-rekan. Ya mudah-mudahan cita-cita dan juga mimpi si Bapak Heri ini bisa terwujud nantinya Pak ya. Amin, amin. Nah, ini karena kan ini kita sudah punya plan nih ke depan mau ini terwujud gitu ya dan Bapak Heri sudah menjalankan itu semua dan juga pelan-pelan insya Allah akan terwujud nih rekan-rekan ya. Oke, nih mungkin Pak ini kan juga ini kerjasama nih kita ke siaran di pagi hari ini sama Disnakelin nih Pak ya. Nah, apakah juga ada pelatihan-pelatihan yang lain Pak yang pian dapatkan dari Disnakelin? Apakah juga mungkin dari segi promosi ya? Tadi kan lewat Manunggal gitu kan dan juga lewat promosi dari pameran event gitu. Nah, apakah ada juga yang lain-lainnya Pak yang pian rasakan selama ini Pak dari Disnakelin Pak dalam usaha gitu? Kalau kebetulan saya kan dibina dari 2 dinas ya, Mas. Iya. Kalau dari yang saya rasakan dari dinas atau apa namanya transmigrasi dan tenaga kerja Iya. dan perindustrian ini lebih dominan ke arah proses pengolahannya. Proses pengolahannya, Oke, ya. proses pengolahan yang saya rasakan di situ. Jadi bagaimana memproses anggap ini industri Iya. Bandeng ini menjadi aman, Aman, nyaman, kemudian apa namanya efektif, efisien. efisien ya. Ada satu apa namanya yang saya ingat dari salah satu materi pelatihan di Yang di diajarkan Snaker ini ya. tuh suatu hal yang sepele gitu, tetapi itu memang betul-betul apa namanya ya berpengaruh terhadap proses. Salah satu contoh misalnya kita naruh apa namanya alat-alat masak itu kalau tidak pada tempatnya gitu Iya, kan kadang-kadang Suka menghambat bingung. gitu. Iya, menghambat. Kita nyimpen di mana, jadi harus Iya. ada oh ini tempat ini tempat ini gitu. Kita Suka bingung ya Pak ya. apa namanya berada di tempatnya gitu. Itu hal kecil Itu saja hal ya. kecil, Iya. gitu. Tapi sangat berpengaruh Sangat sekali. berpengaruh gitu Pak. Iya, kadang kalau kita Tidak terpikirkan tidak kan, terpikirkan kadang-kadang. ya. Itu salah satu yang saya sangat terkenang banget hal yang kecil yang kecil yang tetapi menjadi sangat berpengaruh. di samping juga materi-materi yang lainnya yang memang apa namanya boleh dikatakan wajib yang harus kita ikuti. Ya. Nah itu ya rekan dari hal yang kecil saja kita sudah harus ketahui ya Pak ya. Betul. Yang harus kita apa ya ibaratnya kita harus gunakan dengan sebaik mungkin gitu ya. Kadang kita kalau masak aja di rumah kita lupa naruh itu padahal di muka kita itu sudah
biasanya, linglung dah nih Naruh rekening. pisau misalnya Di gitu kan. mana nih? Aku naruh pisau nih lah ya, padahal dia higa, tangan kita ibaratnya gitu, Pak, ya. Kadang itu ya Karena rekening. tidak dibakukan, tepatnya di sini gitu kan. Iya, nah itu ya dari hal yang kecil saja kita mungkin biasanya lupa gitu ya. Apalagi Benar. kita orang yang pelupa nih rekening. Biasanya itu sangat-sangat apa ya, menghambat sekali gitu ya. Nah, itu ya. Jadi apapun itu kita contoh lah di kata Pak Heri tadi ya, apapun itu tolong ditempatkan di suatu tempat yang memang di situ fungsinya ya Pak ya. Betul. Nah, Oke. jadi seperti itu rekeningnya. Jadi jangan di bolak-balik lagi gitu Pak ya. Nah, nantinya akan bingung. Nah, itu. Jadi apapun itu rekening yang kalian dapatkan dari segi pelatihan gitu ya. Ya mohonlah dicatat gitu ya Pak ya, diingat-ingat lagi gitu kan ya. Karena ini sangat-sangat berpengaruh terhadap usaha yang kalian miliki gitu ya. Terutama Iya. Bapak Heri yang sangat menanamkan itu semua di usaha beliau gitu ya selama ini Pak ya. Iya. Nah, jadi kalau ada pelatihan maksimalkan dengan betul-betul, jangan disepelekan. Nah, itu ya. Karena ini sangat-sangat jarang loh Pak yang bisa ikutan pelatihan ini kan. Jadi Pelatihan gratis loh. iya pelatihan gratis ya Kalau kalau kita pelatihan di tempat lain mungkin ya bayar mungkin bayar, mahal. iya. Karena biasanya berkuota gitu loh, Pak. Nah, biasanya kuota 30 yang daftar ini ada Iya, 60-an lebih gitu kan ya yang betul. ingin ikut gitu kan. Nah, Betul. makanya jadi dimaksimalkanlah pelatihan ini supaya bisa memajukan usaha kalian gitu ya rekening ya. Nah, entah baik itu acara olahan makanan, eh, industri yang lainnya gitu kan ya itu Iya. mohon dimanfaatkan dengan betul-betul ya. Nah, karena ibaratnya kita tidak bisa mendapatkan itu setahun sekali. Nah, biasanya kita di tahun-tahun yang akan datang, maksudnya atau di tahun-tahun 2 sampai 3 tahun yang akan datang lagi kita bisa mendapatkan pelatihan itu ya, Pak, ya. Karena kita bersaing dengan eh para pelaku IKM di tanah laut gitu ya. Bisa bandingkan nih berapa IKM yang sudah di tanah laut sendiri gitu, Pak, ya. Nah, oke dan juga jangan lupa Gilianan ya, gerakan membeli ampun kawan. Iya, iya, Nah, betul. sama kayak Bapak Heri, kalau punya usaha, temennya gitu kan yang baru Iya. merintis, ya belilah Pak ya, Iya, gitu kan. Supaya untuk menyemangati mereka gitu ya Pak betul, ya, betul. untuk berusaha gitu ya. Dan juga himung olahan tanah laut rekan dengar. Nah, jadi kita harus himung dan juga tukarilah produk-produk yang ada di tanah laut ini, terutama produknya Bapak Heri ini di Omah Olahan Mbak Diah. Nah, gitu kan ya. Ini saya bingung Mas ini namanya Bapak Heri tapi namanya Mbak Diah, olahan Mbak Diah. Itu gimana nih kisahnya ini sebenarnya gitu kan ya. Tadi belum sempat tertanyakan nih sama Bapak Heri nih. Gimana itu Pak? Boleh diceritain Pak sedikit Pak? Mbak Dia itu nama istri saya, Oh, nama iya benar. iya. Jadi, Kira nama anak tadi Pak. enggak. Jadi Mbak karena Diah. sejarahnya memang di situ, Hmm, sejarahnya yang tadi saya ceritakan hmm, tadi, pengen punya kegiatan pada hmm. saat masa pensiun nanti Iya, gitu kan. hmm. Seperti itu. Oh gitu. Dengan olahan-olahan yang lainnya Oh tentunya. yang lain. Kita Oh, iya. rintis di awal adalah Bandeng Presto Tulang Lunak, Hmm. kemudian udah mulai kita mengolah Cireng tadi ya? cireng tadi, Cireng kemudian Bandeng ya? nanti Hmm. apa namanya jenis-jenis olahan yang Jenis-jenis lainnya, kemudian olahan, ya seperti itu ya rekan-rekan ya. Ada cireng, ada juga yang lain-lainnya gitu kan, yang kita bisa dapatkan di angkringan DKR ya rekan-rekan di muka iya, kolam renang kalau nggak salah gitu ya gitu. tadi ya. Nah jadi kalau kalian lapar gitu kan setelah berenang bisa kalian singgah ke Iya, angkringan betul. DKR gitu ya Pak ya? Betul, betul. Iya. Cari-cari makanan bandeng gitu kan, karena di sana sudah siap saji rekan-rekan, jadi siap siap makan aja langsung gitu kan. Terserah kalian mau pesan yang mana gitu kan ya. Yang penting di tempatnya dia Bapak Henry ini adalah bandeng yang original gitu Iya. ya. Oke. Pak, ini selanjutnya ingin inovasi apa ke depan nih Pak untuk meningkatkan penjualan dan juga memperkenalkan lebih dalam lagi si bandeng presto tulang lunak ini. Eh apa step-stepnya tadi Iya, gitu ya, sudah kan? mungkin Heeh. ada mimpinya menjadi ikon Ya, oleh-oleh tanah oleh tanah laut laut. gitu. Ya. Untuk inovasi-inovasinya mungkin ke Hmm. arah pengembangan sih Ya, kayaknya. heeh. Kemudian dibuat tim apa namanya sekarang kayaknya lebih ke arah media sosial sama ini ya, Ya, ke arah media sosial dan juga ya, mungkin ada tim khusus itu karena ya. memang mungkin saya tidak
Tidak bisa langsung ya Pak ya, karena juga bergelut di bidang perdapuran atau juga pertukaran ikan gitu ya Pak ya? Betul. Iya. Heeh. Jadi Oke. mungkin itu ranahnya ke Masnya ini ya mungkin ya nantinya ya. kaum milenial Iya gitu. kaum milenial nih Pak. Iya kita harus menggandeng kaum 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 milenial milenial. sekarang gitu kan Iya. ya, karena memang kaum milenial ini kan sangat melek teknologi biasanya gitu kan ya. Ya mungkin nanti sosial media kayak Instagram mungkin bisa dibuatkan Pak ya, namanya terserah. Asal jangan namanya sih harusnya yang nama produk Pian ini loh Pak. Nah Iya, jadi iya. kita kalau mau beli, ibaratnya kan kayak anak-anak muda nih, biasanya kalau lihat di situ langsung ke lihat itunya aja tuh, nama di kemasannya itu Pak, dicari di Instagram gitu kan biasanya. Heeh. Oke. Jadi gitu. Jadi bikin namanya yang sesuai dengan nama produk kita gitu kan. Oh, ibaratnya Bandeng Presto tulang lunak omah olahan Mbak Diah. Tapi Bandeng Presto omah olahan Mbak Diah gitu aja mungkin gitu kan ya. Iya. Di Instagramnya itu bikinnya. Nah, Mm. seperti itu ya. Ini kan untuk mendekatkan produk ini kepada anak-anak muda, bukan hanya yang orang-orang tua saja gitu mungkin ya Pak yang mengenal ini gitu. Oke, dan juga rekan dengar, kalau kalian mau beli ya tadi ada di sekali lagi nih beri sampaikan di Katara Frozen ada ya Pak ya, Iya. di Dekranasda, Helda Frozen dan juga Indosayur. Indosayur yang di Angsau situ ya rekan Indosari dengar. yang di seberang SPB Wangsau Oh iya, sana, SPB simpang Angsau. 3, simpang Mhm. 3 yang sekarang kayaknya mau jadi simpang 4. Iya, mau jadi Simpang 4 katanya ya, heeh, dengan berseliweran informasi nih Iya. rekan dengar kemarin. Kemudian Helda Frozen itu di muka Komplek Kijang Mas. Oh, Komplek Kijang Mas ya. Oke, di situ Ya. Katra Frozen yang di Angsau di seberang Mhm. apa namanya Simpang Ki Hajar di Oh situ. ya, Ki Hajar. Oke. Betul betul. Kalau di Kranasda kan Simpang 3 Simpang 3 Polres Polres itu ya, ya. iya. Oke. Dan juga untuk hari Minggu biasanya Bapak jualan di RTH apa ya, Pak? Sekarang nggak lagi. Enggak lagi. Oke, Oh, karena gitu. dekat gitu kan Oh, orang. dekat. Kalau ada yang perlu langsung ke Ke tempat Angkringan, kita gitu. Angkringan DKR tadi ya rekan dengar. Di sana sudah ada Bapak Herinya tadi ya. Kecuali ada event expo atau apa di situ, Langsung ikut ya. bisa ikut di situ. Ikut di sana rekan dengar seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu rekan dengar perjalanannya dari Bapak tadi, dari Bapak Heri ya kan yang melihat harga bandeng yang relatif murah gitu kan dibandingin Iya. dengan ikan sejenisnya ya kan, karena ikan bandeng yang tentunya punya duri yang tadi yang banyak gitu kan, sehingga perlu treatment khusus lah dari pengolahannya gitu kan ya Pak ya. Dan salah satunya dengan perebusan tadi ya, ya di presto lah ibaratnya biar kata kita ya, dengan tekanan yang tinggi tadi rekan dengar yang tentunya diolah dengan panci presto yang sudah disiapkan ya di tempat omah olahan Mbak Diah ini rekan dengar ya. Nah, jadi di tahun 2018 perjalanannya dari tahun 2017 maksud saya sampai dengan 2018-nya Bapak belajar dan mengolahnya gitu kan ya. Jadi ini sangat-sangat sampai dengan 2023 ini mantap banget nih rekan dengar. Jadi step by step dilakukan oleh Bapak Heri untuk memperkenalkan olahan Mbak Diah ini terkait dengan bandeng presto tulang lunak nih rekan dengar di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, jadi yang bisa kita ambil beliau ini berkeliling dari pasar ke pasar gitu kan, dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mencari ikan ini dan alhamdulillahnya beliau sudah mempunyai langganan di pasar apa nih, pasar Tapandang Berseri ya. Tapandang Berseri. Iya, iya. Iya betul ya, dan juga langsung bersih di sana rekan-rekan ya. Jadi langsung diproses dan nantinya di setiap minggunya itu bapaknya ini membuatnya ini 100 kilo per minggu ya Pak ya. Dan itu kalau dikali 4 minggu ya berarti 400 kilo gitu kan ya. Nah jadi seperti itu rekan dengar ya. Nah jadi nah ini harganya tadi lupa nih Pak. Harganya berapaan Pak? Untuk harganya kita bisa apa namanya di tempat-tempat yang outlet yang sudah kita Ya. titipkan bandeng presto itu Heeh. ada dua harga. Ya. Yang dua harga itu sebenarnya yang satunya itu kalau posisinya memang bandengnya itu tidak ada yang standar. Oh, Ya. setidaknya standar. Jadi sewaktu-waktu kalau itu. Mm-mm. Jadi yang harga standarnya itu Oke. di angka 15.000. 15.000 untuk satu kemasan ya. Satu ekor Satu kemasan ekor. ini. Heeh. Kemudian harga yang satunya itu agak besar sedikit biasanya, Mm-mm. itu di angka 17.000. Oh, iya ya. Beda tuh 2.000 saja loh Oke. rekeningnya ya. Jadi harganya
15.000 sampai dengan 17.000 tergantung terkait dengan berat ikan yang mana kalian ambil gitu ya. Besar kecilnya ya kurang lebihnya 2.000 saja perbedaannya rekan dengar ya. Oke. Oke, nah seperti itu ya. Jadi harganya 15.000 sampai dengan 17.000. Kalau yang mau langsung jadi ya langsung saja ke angkringan DKR ya. Nah, Siap. di sana Iya. nantinya akan disiapin oleh Bapak dan juga kawan-kawan ya. Oke, rekan dengar dan juga terima kasih banget nih ya buat terutama di Skopdak gitu kan dan juga di Snakerin yang telah memperlakukan para pelaku IKM ini dan juga membuat pelatihan-pelatihan untuk mereka karena dari pelatihan itulah kita bisa lebih maju lagi ke depannya ya Pak ya. Oke. Oke. Pada kesempatan ini juga saya minta Ya, waktu silakan Pak. sedikit untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Oke. Tenaga Kerja dan Perindustrian, Pak Masturi, Iya. kemudian kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Iya. Bapak Haji Sasrian Nurdin untuk dalam kesempatan ini juga dari Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut Iya. memberikan peluang bagi saya Iya. untuk ikut hadir di Di sini sini, untuk bisa mengenalkan melalui media radio ini sehingga mudah-mudahan kedepannya bisa lebih luas ya Pak. luas lagi Produknya dari produknya, gitu. Omah Olahan Mbak Diah Jadi ini ya dari kan. Kepala Dinas dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sangat membantu sekali proses tahapan-tahapan dalam usaha saya ini Dari tahun 2017 loh rekeningnya. jadi sangat ini sekali di dalam pemasaran lebih khusus kepada Pak Totom, Pak Denny, sangat-sangat buat pendampingannya intensif sekali, seperti itu. Nah seperti itu ya rekeningnya dan mudah-mudahan izin dari BPOM-nya segera luncur ya Pak ya, meluncur ke tempatnya jadi Bapak bisa ikut di roti grosir gitu kan dan juga di retail modern yang ada di Tanah Laut dan juga di luaran sana gitu kan ya untuk memperkenalkan Bandeng Presto olahan Mbak Diah ini untuk lebih luas lagi gitu kan ya rekening dan juga bisa mengikuti dimanapun ya platform yang disediakan untuk menjual belikan Bandeng Presto tulang lunak ini gitu ya rekeningnya mudah-mudahan Pak ya. Amin. Pak terakhir nih Pak silakan Bapak promosikan dagangan Bapak ini olahan Bapak ini kepada para pendengar Radio Tuntunan Bareng FM silakan Pak. Terima kasih. Jadi di Kabupaten Tanah Laut ada salah satu produk ikan yang berkembang yaitu Bandeng Presto tulang lunak produksi Umah Olahan Mbak Diah. Jadi yang kedepannya berharap menjadi satu ikon Kabupaten Tanah Laut. Amin. Jadi oleh-oleh khas Tanah Laut gitu. Pada kesempatan ini saudara-saudara semua yang pengen mencicipi Bandeng Presto tulang lunak ini bisa di outlet titipan kami di Desranasda, di Katara Frozen, di Helda Frozen dan Indo Sayur. Gitu. Karena tulang lunak ada semacam job dari kami ya bahwa itu sampai tulang yang besarnya pun lunak. Gitu ya. Jadi kalau kita makan ikan digoreng itu sedangkan tulang itu kan sumber kalsium. Iya. Gitu. Jadi yang pertama jobnya itu adalah bahwa kalau makan ikan itu yang yang jadi kuat tulangnya itu jangan kucing gitu. Iya, jadi manusianya ya rekan-rekan kita yang makannya. Gitu. Iya. Yang kedua orang yang nggak punya gigi aja masih bisa makan lah. Masih bisa makan ya. Karena itu tadi rekan-rekan lunaknya tadi ya. Jadi tulangnya semua itu dilunakin ya. Dengan suhu tinggi tadi ya, di presto dengan suhu tinggi tadi rekan dengar. Makanya di awal tadi kan Bapak Heri ini sudah menyebutkan ya bahwa olahan ikan ini dipresto dengan atau direbus dengan tekanan tinggi ya, dengan menggunakan panci yang sesuai dengan si ikan bandeng tadi rekan dengar ya. Jadi buat kalian semua tidak perlu khawatir ya untuk
ketulangan Jururang Banjar tuh Betul, ya Pak iya. lah. Nah jadi sudah aman lah ya, jadi tulangnya itu sudah lunak tadi. Sesuai dengan namanya kan bandeng presto tulang lunak. Nah jadi Betul. lunak semua nih rekan-rekan sudahnya ya. Oke. Jadi sisa kalian lagi mengolahnya bagaimana dicampur dengan bumbu-bumbu silakan karena di tempat Bapak ini sudah yang memang menyediakan yang original tadi gitu ya. Jadi Sesuai selera rasa iya, masing-masing lah selera kira-kira. masing-masing ya. Karena di tempatnya Bapak Heri ini menyediakan bandeng yang tentunya lunak teman yang original. Ya karena yang original saja sudah nikmat, apalagi ditambahin gitu ya dengan bumbu-bumbu tadi rekan dengar. Ya terserah kalian sesuai dengan selera masing-masing gitu ya Pak ya. Oke, dan juga buat kalian semua rekan dengar yang mau pesan untuk bandeng presto tulang lunak ini ke nomor HP beliau deh ya di 0817 771173 ya di 0817 77 1173 ya atau Betul. langsung ke sosial media beliau di Facebook ya Angkringan DKR ya Betul. rekan-rekan. Atau juga langsung ke Angkringan DKR-nya juga ya langsung makan di sana silakan juga ya. eh untuk harga 15.000 rekan-rekan sampai dengan 17.000. Nah, jadi bisa kalian dapatkan terserah kalian mau pesan berapa. Insya Allah di tempatnya Bapak Heri ini stoknya masih banyak ya rekan-rekan. Jadi insya Allah terpenuhi saja gitu Stok ya. tersedia setiap hari. Nah, setiap Setiap hari. saat ada. Iya, apalagi kan seminggunya itu tadi 100 kilo gitu kan ya pastinya Iya. banyak lah rekan-rekan ya. Oke, terima kasih Bapak Heri sudah datang ke sini Pak membagikan informasi terkait dengan usaha pian ini yang mudah-mudahan bisa menginspirasi para pendengar kita di luar sana juga termasuk di tanah laut ini ya untuk bisa memulai usahanya kembali dengan baik lah gitu kan dengan apa yang disampaikan Bapak Heri tadi terkait dengan pelatihan-pelatihan yang mungkin dari hal kecil kita bisa mendapatkan pelajaran itu untuk lebih bisa kita terapkan di olahan kita ke depannya gitu ya Pak ya. Jadi untuk apa namanya pelaku-pelaku usaha teman-teman Iya. yang ada kesulitan apapun dalam apa namanya usahanya itu Iya. jangan ragu-ragu sih saya pikir sih untuk Iya. datang ke dinas-dinas Dinas terkait pasti terkait ya. akan dengan apa namanya ramah mereka Iya, memberikan solusi terhadap Iya. usaha kita. Itu yang saya rasakan. Iya, jar orang Banjar tuh asal hakun ma'awaki aja Pak ya, insya Allah Betul. orang kita nih mau jadi bantu dengan orang-orang dinas gitu kan Pak ya. Kalau kita pasif ya mungkin mereka-mereka yang di luar sana tidak mengenal kita gitu kan ya. Betul. Cuman kalau kita sudah bisa berjalan sama kayak Bapak Heri nih kan kemana-mana nih, apalagi izin BPOM-nya yang dikejar banget sama beliau, insya Allah ini akan berdampak ke penjualan beliau juga nantinya gitu kan ya. Jadi jangan pasif lah rekan-rekan ya, usahakan bergerak terus ya pokoknya dalam hal apapun itu ya. Jadi jangan sampai kita diam, mari kita cari teman atau kekawanan yang kenal dengan IKM para orang-orang yang bisa membantu kita di dalam usaha ini. Kalau Seperti misalnya itu. ke dinas agak apa namanya sungkan atau Iya. apa gitu, kebetulan saya di dalam organisasi Apa tuh, Pak? kewirausahaan. Nah, Di itu. sini ada namanya Gerakan Kewirausahaan Nasional. Saya kebetulan sebagai sekretaris DPC Kabupaten Tanah Laut, jadi bisa menghubungi saya untuk apa namanya bahasanya apa ya? Menjembatani atau mendampingi kalau ada keluhan-keluhan untuk ke dinas terkait. Ya mungkin tidak tahu ya Pak ya terkait dengan atau tidak kenal gitu kan. Tapi pian kenal sama dengan Bapak Heri ya silakan langsung minta bantu sama Bapak Heri gitu ya rekan dengar untuk menjembatani lah gitu kan ya terkait dengan perizinan mungkin ya Pak ya atau pelatihan yang ingin diinginkan gitu kan ya seperti itu ya rekan dengar karena memang banyak nih Pak masih yang belum dapat perizinan atau juga pelatihan yang bisa pian dapatkan lah gitu kan ya yang selama ini ulun ketahui dari talkshow ini juga gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi terima kasih banyak Pak ya sudah mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu ya. Mungkin atau ulun ada ke kolam renang bisa mampir ke Angkringan DKR nanti kan ya bertemu dengan Bapak ya Bapak Heri dan kawan-kawan gitu ya. Oke, rekan dengar sampai di sini saja Pri menemani Anda semua dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda ya. Dan saya yang bertugas Muhammad Pri dan juga saya Heri Winardi. Iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.